orang-orang di sekitar kita. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ya gini, saya pernah melihat di jalan itu ada cewek, maaf kata, besar sekali badannya. Dan cewek ini pakai baju warna hijau. Dan terbesit di pikiran saya kok inget lemper. Ketawa toh. Saya juga ketawa, cuma terbesit dalam pikiran saya itu lemper, itu saya ketawa. Loh, saya kok ketawa. Waktu saya ketawa, itu ada pertanyaan yang keluar dari dalam diri. Kamu mau tak seperti itu? Langsung ketawa saya dikenceng. Enggak, Tuhan. Ya sudah, doakan. Dan saya mulai mendoakan. Sehat kuat, langsing. Sekalipun saya tidak kenal. Ya, jangan sampai ada keluar penghakiman dari diri kita. Sekalipun itu cuma dalam hati loh. Tuhan tidak senang. Apalagi sampai ngomong, oh gendut kon, jangan. Ya tahu kenapa? Di kitab Markus 4 ayat 24 bilang apa? Ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepada kita. Tidak berhenti sampai situ loh Bapak Ibu. Ditambahin mana? Seperti jari kita kalau kita menunjuk ke orang loh. Ya, apa yang kita katakan kepada orang lain, satu kan? 3 itu menuju ke arah kita loh. Jadi pastikan setiap kita ini ngomong sing baik kepada orang. Di kitab Kolose bilang apa? Pastikan mulut kita tuh ngomong penuh dengan anugerah. Jangan ngomong yang hampa. Apalagi ngilong-ngilong orang. Ya. Loh, kok tambah gede awakmu? Nah, jangan Bapak. Ngomong yang baik. Oh, kok ganteng kan ya? Oh, kok ayu kan tambahan. Ngomong yang baik supaya yang baik itu pun jadi dalam kita. Ingat ya, ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan juga kepada kita. Ini barusan aja terjadi Bapak Ibu. Saya punya teman ya. Saya ngomong nama aja ya, gak ada sih kenal ini. Namanya Jingpao. Jingpao ini meninggalkan pasangannya untuk kawin dengan seorang janda. Dan janda ini agama sampai bela-belain meninggalkan pasangannya yang begitu cantik, yang memberi dia kerjaan dari permulaan, mengangkat dia sampai bisa kerja punya uang banyak, ditinggal kecantol sama janda sampai pindah agama. Ya, ini sesuatu yang kurang baik. Teman saya Gunawan, namanya Gunawan. Ya maksudnya baik sih, langsung ngomong nyeletuk. Kok ini kok goblok sih kau? Bojomu sayu-ayu mbok tinggal garek mbek janda. Maaf kata ya. Diolok-olok. Ya kan? Sampai pindah agama. Terus enggak lama, bulan November kemarin Gunawan juga kecantol sama janda. Loh ini serius loh Bapak Ibu. Saya sampai ke Jakarta, dia minta saya mendoakan beliau. Tak doa, bersyukur, bertobat. Tidak sampai pindah. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai keluar kata-kata penghakiman. Saya ingatkan lagi ya, ojo gampang menghakimi orang-orang di sekitar kita. Sekalipun cuma dalam hati, ya. Jadi saya tuh gini Bapak Ibu, kalau melihat kalau melihat orang stres, saya tuh paling heran. Lapo stres? Wong hidup enak kayak gini kok stres? Goblok be, ya. Sampai saya kena masalah yang sangat amat berat, saya stres. Saya tahu apa artinya stres. Kepikiran sampai gak bisa turu. Yang dipikir cuma masalah. Mau doa pun gak iso. Stres berat, mau makan gak enak, gak iso turu.
Ya ini loh. Jadi kalau kita gampang menghakimi, kalau sampai terjadi dalam hidup kita, ngeri Bapak Ibu. Sebenarnya nggak usah menghakimi. Stres, pernah stres, kejadian berapa tahun yang lalu. Dan pada waktu stres, itu ada pertanyaan yang muncul dari hati. Saya percaya itu Tuhan. Saya banyak berdoa, jarang tidur, dan pada waktu doa itu loh, ya bukan doa sini ya, wis kepikiran terus. Ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaannya itu seperti ini Bapak Ibu. Kapan sih waktu-waktu saya ini ngalami suweneng sampai pol gitu loh. Ya saking stresnya kan ya. Pertanyaan muncul, kapan yo? Kapan waktu-waktu di mana saya itu mengalami sukacita, suweneng sampai jedok gitu loh. Dan saya mulai berpikir. Saya mulai menjawab, oh pas saya nikah sama Lisa. Jadi gini Bapak Ibu, saya waktu dapat istri Lisa itu sewenengnya orang Iran, seweneng gak karuan. Karena saya tahu siapa saya. Dulu saya itu kuper itu apa ya? Kurang pergaulan. Karena saking seringnya dibully. Jadi saya ini gak suka kumpul sama orang. Badan saya itu gemuk, muka penuh dengan jerawat. Kalau sampai ada orang yang sayang sama saya apa adanya, itu ajaib. Lisa itu sayang sama saya itu mengasihi saya apa adanya. Nggak minta apa-apa. Wis gendut, elek, tapi sih mau. Sewenengnya luar biasa. Saya masih ingat waktu kecil saya itu paling takut kalau melihat cermin. Karena penuh dengan jerawat. Elek temen. Minder. Sering dibully lagi. Jauhi duit mbek teman-teman. Ditarget. Jadi akhirnya saya ini kumpul sama keluarga saya sendiri. Kakak-kakak saya, jadi dewasa-dewasa gitu. Karena gak punya temen toh. Kalau diajak mainan itu ya, mainan tahu apa itu? Mainan kartu. Ya, zaman dulu kan ada main kartu gaplean itu, minuman, campuran. Kalau kalah dikasihi bedak, bukan areng, bedak daerah. Kamu, Bapak Ibu tahu? Saya mainan itu tidak pernah kalah, menang terus. Saya kepingin kalah pun nggak bisa. Mereka takut pegang wajah saya, penuh dengan jerawat itu. Menang terus. Saya mau mengalahkan diri saya, wis kalah, cek ono sing nyoret. Nggak iso. Tiba-tiba ada saudara saya yang langsung kalah. Sakit hati ini. Orang lain menang tak seneng bisa dia. Ini kepingin kalah, kepingin dicontengi mukai, nggak iso. Saking penuh dengan jerawat mereka takut sentuh wajah saya. Saking kayak gitu loh. Jadi kalau saya dapat istri Lisa itu suwenengnya gak karuan. Saya pernah pacaran dengan seseorang juga, itu saya masih ingat tuh, cinta monyet dulu Vera itu. Pacaran sama saya nggak sampai sebulan ya. Tiba-tiba nih iso-iso nih dia itu pacaran sama temen baik saya. Usah ini gak turu telung dino. Temen baik saya kok iyo gelem lho. Karena temen saya ini jauh lebih kaya dari saya. Yang punya oli top 1 itu. Jadi ternyata cewek ini cuma pacaran sama saya supaya deket sama temen baik saya. Temen baik saya sakit ini, menyakiti. Betul. Jadi kalau saya itu punya istri Lisa itu seweneng. Tapi tetap waktu saya jawab itu inget-inget gitu ya. Tapi tetap seneng saya gak sampai jedok, gak sampai penuh. Terus saya mulai jawab lagi. Opo pas saya punya anak Gary. Nah ini anak saya ya. Saya cerita lagi Bapak Ibu biar Bapak Ibu juga tahu latar belakang saya. Lisa ini punya darah keturunan Belanda. Jadi Lisa ini darahnya itu resus negatif. Dari kecil sudah diwanti-wanti sama orang tuanya tidak boleh menikah dengan orang Asia. Makanya disekolahkan ke luar negeri supaya entuk bojo wong bule. Nyatanya sekolah di luar negeri dapat saya wong Sukorejo. Wes diwanti-wanti dari dulu sama papa
papi maminya gak boleh pacaran sama orang asing. Namanya ya wis kadung seneng. Gak dikasih izin Bapak Ibu. Pertama alasannya kesehatan, papi ini bilang. Kasihan anaknya, kan ada kesempatan bisa meninggal anaknya. Resus negatif sama resus positif kalau menikah anaknya bisa meninggal. Lek meninggal sih gak apa-apa kata papi, lek sampai cacat lahir ya Allah. Jadi waktu itu ya sudah. Yang kedua katanya papi, kok mau sih kamu ini non panggilannya nok. Lisa itu dipanggil papinya nok, bukan non dulu. Papi bilang saya ini kurang ganteng kan. Selain ojo Beatrice kurang ganteng. Itu bahasa halusnya, tapi saya tahu dia mau bilang elek gitu loh ya. Tapi suka sama saya ngomong kurang ganteng. Asli yo elek ya elek. Kok gelem kon yo. Tapi akhirnya mama saya itu makso. Wis Dri, mosok wis langsung dilamar aja. Masih inget ya? Jadi kita bawa 3 mobil, 2 mobil berisi penumpang semua orang, 1 truk itu kecil ya. Jadi bawa lamaran, wis pokok diterima gak terima, pokoknya kita lamar ya. Iya. Gak boleh pulang. Kita jalan-jalan, nekat mama saya itu. Saking sayangi sama saya. Ini bener. Saya mungkin nggak pernah cerita saja. Ini. Akhirnya sampai sana ternyata mami itu meluluhkan hatinya papi, maminya Lisa. Wes gak apa-apa lah biarno lah, wis kadung sayang. Akhirnya saya dilamar dulu 1 tahun. Kemudian kita menikah. Diwanti-wanti. Lek punya anak harus lahiran di Singapura. Karena di Indonesia masih belum ada teknologi yang membuat anaknya itu bisa aman gitu loh maksudnya dulu itu. Yo, wis pokoknya di Singapura loh. Ya. Nah, sepakat waktu itu Lisa hamil. Sepakat sudah daftar semua di Singapura, di pesen tiket, pesen apa. Jadi tidak boleh 8 bulan ke sana. Jadi 7 bulan hamil besar itu harus berangkat ke Singapura. Saya masih ingat itu. Tiket kita hari Minggu. Ya, pokoknya siap jadi 7 bulan. Waktu Lisa hamil besar itu 7 bulan. Hari Minggu berangkat, hari Jumat. Nah ini, saya masih ingat jelas kenapa. Hari Jumat itu saya waktu itu ketagihan nonton film sinetron, judulnya Tersanjung. Saya masih ingat betul. Jadi waktu nonton film Tersanjung, saya ini di tengah-tengah iklan itu budoi Lisa. Yang saya lakukan itu apa? Jebretane nyamuk tahu ya? Itu tak jebret-jebretno ke Lisa. Tapi yo gak kasih terongno ya. Hula. Lisa itu ketakutan. Tapi saya nggak tahu ya. Lisa kalau ketakutan itu ternyata bukan nangis, tapi ketawa terbahak. Saya pikir seneng, tambah tak terus no. Yo. Ketakutan ketawa. Wah. Terus menerus sampai air ketubannya pecah. Hari Jumat nonton film Tersanjung. Lisa akhirnya ke kamar mandi. Saya lanjutin nonton mana kan wis iklan entek nonton mandi. Keluar dari kamar mandi tuh. Yang iki dipikir tuh cuma ngompol karena saking ketawa terbahak. Jadi saya tuh merasa senang. Berhasil membahagiakan istri sampai ketawa terbahak-bahak. Ternyata aslinya ketakutan itu. Sampai pecah itu ternyata saya pikir tuh ya biasalah terkencing macam maaf kata ya. Ternyata air ketuban. Langsung bilang sama saya, yang ini bukan air kencing, ini air ketuban. Mami ngamuk. Kalau air ketuban pecah, nggak bisa terbang ke Singapura. Harus dibawa ke rumah sakit malam itu juga. Mami papi ngamuk. Langsung hati ini langsung ciut. Yang awalnya bangga bisa membahagiakan istri, sekarang ciut. Dia apa ini? Obat TKP di Singapura. Nggak bisa terbang, telepon nggak bisa. Kalau sudah ketuban pecah, harus lahiran malam itu juga.
Jadi dibawa ke rumah sakit, ya sudah. Sampai Gary lahiran, nah bersyukur sekali ya. Dokternya ini, Dokter Bob, sekarang sudah meninggal. Dokter Bob ini juga pernah menangani kasus yang sama. Dan obat-obat yang dari Singapura, Dokter Bob bilang, bawa ke sini. Jadi bukan kita yang ke sana, obat-obatnya semua disuntikan bawa ke sini. Adik sepupu saya itu dokter. Jadi dokter ini mengaturkan semuanya supaya langsung dalam waktu sesingkat-singkatnya datang di Indonesia. Wes malam itu pagi lahiran Gary. Dan pada waktu Gary lahiran itu sempurna tanpa ada cacat. Sempurnanya luar biasa. Bersyukur lahiran, baru papi mami datang. Coba sampai gini ya. Papi tuh bilang, wes kamu sudah tak bilang itu, kamu tuh masih muda kok keping kawin terus saya. Ini anaknya papi yang paling tak sayang. Papi ini rela, maksudnya ganteni dia sampai ada apa-apa gitu. Sampai ini hancur ini. Aduh Tuhan kamu nih. Saking seneng gue kayak gitu dulu. Umur berapa waktu itu ya sudah kawin itu. Tapi waktu Gary lahir semua dalam keadaan baik itu senengnya luar biasa. Tapi tetap pada waktu doa pagi itu ya sak senengi masih belum jedok Bapak Ibu. Terus saya mulai jawab lagi, pas aku dapat cuan banyak, dapat kerjaan, dapat proyek yang membuat saya sukacita, betul. Semua itu membuat saya sukacita. Tapi sukacita ini gak sampai jedok. Dan keluar satu pernyataan dalam hati ini yang membuat saya sewenang sampai senengin jedok pol sukacita. Ini diingatkan, itu pada waktu saya berdiri di depan mimbar nyampe renungan firman. Seneng saya itu sampai jedok pol pada waktu saya itu membagikan firman dengan anak-anak saya. Saya itu sukacitanya jedok pol pada waktu saya memberi makan orang-orang yang tidak mampu di luar sana. Kalau dirangkum ya kata-katanya dia, saya itu senangnya sampai jedok pada waktu saya ini melayani Tuhan. Amin. Itu jawaban yang keluar dari hati. Ya, mungkin Bapak Ibu senangnya ya beda dengan saya, tapi ini jawaban dari hati. Waktu saya melayani Tuhan, nyampe renungan firman, itu sukacitanya luar biasa. Dan terus pada waktu saya dapat itu ya, terus saya ini dapat firman, coba Yesaya 54 ayat 17 yang terakhir. Lihat ya, saya baca ayat ini sudah berkali-kali, tapi pada waktu saya doa pagi itu ya, jawaban itu ini ya, Yesaya 54 ayat 17. Ayo fokus. Ini adalah bacakan ya. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ulang lagi ya. Ini ya. Inilah yang menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi gini, Yesaya 54 itu adalah bagian dari hamba-hamba Tuhan dan mereka yang terima kebenaran daripada Tuhan. Tahu nggak isinya Yesaya 54 itu apa Bapak Ibu? Tahu? Semua dari ayat 1 sampai terakhir, semua isinya tentang pemulihan. Semua, baca, semua isinya tentang pemulihan. Dan pada waktu pemulihan ini terjadi, syaratnya dua. Inilah bagian dari hamba-hamba Tuhan dan dari orang benar. Kita tahu kan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kitanya dibenarkan. Jadi kebenarannya itu datang daripada Tuhan, bukan karena kita berbuat benar terus kita dibenarkan. Waktu kita percaya langsung otomatis kita adalah orang benar. Dan yang ini satunya syaratnya itu apa? Inilah bagian dari hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu apa sih?
orang yang melayani Tuhan. Orang yang melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Betul ya? Orang yang melayani Tuhan. Terima yang namanya Yesaya 54. Kita bahas sedikit aja ya. Semua dari ayat 1, semuanya tentang pemulihan. Kita coba buka ayat 13. Sedikit ya, langsung ya dari tengah-tengah ya. Tertulis apa? Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Nah ini janji Tuhan loh. Anak-anak kita akan menjadi muridnya Tuhan. Berarti Tuhan sendiri yang mengajari anak-anak kita. Senakal-nakalnya anak kita tidak mungkin keluar dari jalurnya Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan mengajari mereka. Ini janjinya Tuhan. Waktu ada anak yang memberontak, anak yang kurang ajar, percayalah, mereka ini pasti kembali ke jalurnya Tuhan. Karena apa? Karena tertulis bahwa Tuhan sendiri yang akan mengajari anak-anak kita. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Tahu Benny Hinn? Benny Hinn hamba Tuhan besar. Tapi anaknya nggak percaya Tuhan Yesus. Anaknya ini benci sama papai dewek. Nggak percaya sama Tuhan Yesus, benci sama papai. Tapi suatu ketika, waktu KKN-nya Benny Hinn, mereka itu datang dan dilawat Tuhan. Dilawat Tuhan sampai betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Ini bukti nyata kan? Hamba Tuhan, anaknya keluar dari jalurnya Tuhan, tapi tetap Tuhan sendiri yang ngajari mereka. Terus menikah dengan yang namanya Michael, hamba Tuhan besar juga. Tertulis apa? Dan besarlah kesejahteraan mereka. Makmur anak-anak ini. Tahu? Ada di Amerika itu apa? Jesus Image, tahu? Yaitu anak Benny Hinn. Dari orang tidak percaya, dijamah Tuhan sendiri. Tertulis. Jadi Bapak Ibu, ayo percayalah bahwa anak-anak kita akan diajari Tuhan sendiri. Dan anak-anak kita akan mengalami namanya kesejahteraan. Jadi Tuhan ini tertulis kan? Itu. Terus lanjut ayat 14. Engkau akan jauh dari yang namanya pemerasan. Pemerasan itu apa? Bahasa Inggrisnya apa? Oppression. Sesuatu yang menekan kita itu loh pemerasan. Sesuatu yang membuat kita stres, banyak pikiran itu loh pemerasan. Dan janji Tuhan apa? Itu akan dijauhkan dari kita semua. Amin. Tertulis. Akan dijauhkan dari kita semua. Terus apa lagi? Engkau tidak usah lagi namanya takut. Engkau akan jauh dari yang namanya kekejutan. Tidak ada lagi namanya takut, Bapak Ibu. Saya pernah takut. Takut yang amat sangat takut. Sampai ngangkat telepon gak berani. Saya tahu pasti diseneni saya ngangkat telepon. Setiap kali saya mau ngangkat telepon, saya selalu doa Tuhan kasih saya kekuatan. Kekuatan. Jamah orang yang di sebelah telepon supaya gak ngomeli saya. Saya ini kan terbelit utang, ditagih utang itu ngeri. Ya kalau ditagih utang uangnya siap yo kagak ya, tak bayar kok. Kamu duit. Takut Bapak Ibu. Tapi janji Tuhan apa? Engkau akan dijauhkan dari yang namanya ketakutan dan dijauhkan dari yang namanya kaget-kaget, tidak mungkin kaget-kaget lagi. Ada apa? Ini sebagian kecil dari janji Tuhan, pemulihan. Terus ayo di ayat 15 apa? Kalau ada orang menyerbu kita, Tuhan yang akan membuat mereka rebah, ya? Langsung ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Ya. Semua yang buruk yang manusia rancangkan kepada kita tidak akan pernah berhasil. Percaya, ini janji Tuhan. Covid, saya mau tanya, Covid itu dari Tuhan apa bukan? Bukan. Tuhan nggak pernah kasih kita penyakit. Tapi tertulis setiap senjata yang ditempa melawan kita tidak akan pernah berhasil. Amin. Ada Tuhan di sini. Terus apa lagi? Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Saya ngalami ini. Nah ini yang mau cerita Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, saya dari dulu tuh seneng berbagi firman. Seneng guys.
Saya itu kalau membagikan firman itu cuma beraninya sama orang-orang terdekat saya, anak-anak saya, ambil bojo saya, ambil orang sekerja saya. Tapi begitu saya diminta untuk nyampaikan renungan firman di depan mimbar, saya tidak pernah mau. Ini kejadian berapa tahun yang lalu, sampai sekarang masih ingat. Selalu saya tolak karena saya tahu saya ini tidak punya keberanian untuk ngomong di depan banyak orang. Waktu saya ngomong di depan banyak orang pasti gemeteran, ya karena rasa minder yang berlebihan ini loh Bapak Ibu. Jadi kalau saya diminta, ayo Dri, nyampe renungan di depan mimbar, saya selalu tolak, selalu ono alasan. Sampai satu ketika Tuhan tegur saya. Jadi gini, pada waktu itu saya di airport, lagi nongkrong di tata kerajaan warna putih sambil ngeden-ngeden. Tuhan itu bisa ngomong jelas. Nah, ojo sombong. Tahu definisi sombong itu apa Bapak Ibu? Memandang rendah orang-orang di sekitar kita. Sombong. Tapi Tuhan juga ingat, kalau memandang rendah orang-orang di sekitar kita, memandang rendah orang lain itu sombong. Sombong juga berarti apa? Memandang rendah diri kita sendiri. Tuhan sudah taruh talenta dalam hidup saya, tapi saya tidak pernah mengembangkan. Tuhan ingatkan itu sombong. Itu sombong. Tahu apa yang terjadi pada waktu orang yang tidak mengembangkan talentanya? Tahu apa yang terjadi? Orang itu talentanya diambil dan dikasihkan kepada orang yang lain. Ini ada firman tuh. Saya diingatkan itu. Langsung saya, Tuhan, saya tidak mau talenta ini sampai diambil. Karena saya senang berbagi firman. Saya langsung waktu nongkrong itu telepon sama Hakim. Tahu kan Hakim di kemah pertemuan? Yang maksa-maksa itu Hakim aslinya pertama. Langsung telepon, Kim, saya mau. Minggu depan saya mau. Minggu depan pokoknya minggu itu saya mau pelayan, saya mau melayani. Dan waktu itu Hakim langsung bilang, "Wis yo, Dri, gak iso diganti. Gak ada orang lain lagi selain kamu loh." Maksudnya supaya saya ini tidak membatalkan gitu. Ya, pasti wis. Dalam pikiran saya, ya wis, yang penting saya mau. Paling sekali tok. Yang paling nanti tak bagikan ya paling, ya wis, saya akan memberi semangat kepada orang-orang mereka itu. Sama jemaat-jemaat, tak kayak semangat. Tak doano, seneng semangat. Nah ini itu pikiran saya Bapak Ibu ya. Ya wis, saya wis pokok gitu ya. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Minggu saya harus khotbah. Jumat sore lah. Tempat kerja saya digerebek polisi karena dituduh memalsukan merek orang. Yang gerebek itu bukan cuma 1-2 orang, banyak, kayak gerebek teroris itu Bapak Ibu. Sampai saya ini ketakutan, tidak berani keluar di kamar. Tidak bisa tidur hari Jumat malam. Kan gerebek sampai jam 12 malam itu. Diperiksa semua di tempat kerja itu. Karyawan-karyawan ada ditendang, suruh ngaku, nggak boleh belani saya. Takut itu. Dia bayangin, Jumat nggak bisa tidur, Sabtu kepikiran. Padahal minggunya harus khotbah. Terdengar di kupingmu, gak pantes kon melayan, gak pantes kon nyampe no renungan firman. Sikapmu kayak bajingan. Itu terus terngiang, gak pantes kon Dri, gak pantes. Sabtu itu, Minggu saya telepon Hakim, saya cerita di Hakim, Kim, ya apa Kim, aku mari digerebek polisi. Waduh, Hakim langsung lemes, wis tetap datang aja. Ya wis, akhirnya saya memberanikan diri untuk khotbah. Yang terjadi, saya khotbah tidak sampai 10 menit. Hati tidak karuan, merasa tertuduh, merasa bersalah. Ada terus dengungan di telinga, di hati. Bajingan kok, gak pantas kon khotbah, gak pantas berdiri depan mimbar. Akhirnya saya selesai khotbah, ndak iso apa sing dikhotbah nang pikiran. Akhirnya Hakim maju. Karena sih inget itu.
Hakim itu akhirnya tak ceritakan ya ambil jemaat. Akhirnya Hakim ceritakan kepada jemaat. Dan jemaat ini yang membuat saya ini teringat-ingat. Hakim cerita, tahu apa yang terjadi Bapak itu? Jemaat itu bangkit berdiri dan mendoakan saya. Saya berdiri di depan mimbar, mereka mendoakan saya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang datangi saya, ngasih saya semangat. Yuk, lek awakmu salah, bertobat. Ojo diulangi lagi. Sing penting semangat bangkit. Memberi saya semangat. Sejak saat itu pemikiran saya tentang pelayanan berubah. Harusnya saya yang menjadi berkat buat mereka. Harusnya saya yang mendoakan mereka, yang berbagi firman kepada mereka. Harusnya saya yang menguatkan mereka, tapi ini kebalikannya Bapak Ibu. Jemaatlah yang mendoakan saya, ngasih saya semangat, ngasih saya firman, menguatkan saya. Sejak saat itu pemikiran saya berubah tentang tema pelayanan. Saya berpikir kalau saya pelayanan, berarti saya menjadi berkat buat jemaat. Salah Bapak Ibu. Waktu saya melayani, saya layak diberkati. Pada waktu itu, dengan hati yang hancur, keluar komitmen. Tuhan, lek memang Tuhan pakai saya untuk memberitakan firman, saya mau. Karena saya tahu, bukan saya yang memberkati jemaat loh, tapi saya yang diberkati oleh jemaat. Amin. Mereka yang mendoakan saya Bapak Ibu. Mereka yang memberi saya semangat. Nah ini, sudah hancur ini hati. Harusnya saya jadi berkat, tapi saya yang diberkati. Pemikiran sudah berubah. Kok saya mau pelayanan Tuhan? Saya mau Tuhan. Tidak lama Bapak Ibu. Tidak lama setelah kejadian ini. Tidak sampai sebulan. Tiba-tiba ya Bapak Ibu, ada telepon. Pelanggan saya telepon. Pelanggan saya ini telepon bilang, Dri, adik hatiku nih kok bilang kamu nih sudah waktunya nyampe no renungan firman di depan mimbar. Saya kaget. Ayo, nanti hari Minggu tolong layani gereja di Lawang. Saya kaget. Saya mau tolak ya gak iso. Karena sudah komit loh ini. Sudah ngomong loh ini. Hati hancur sudah ngomong. Sekalipun saya tahu saya tidak punya kemampuan untuk khotbah. Akhirnya hari Minggu ya sudah. Jadi 2 kali kasih jadwal langsung 2 kali di Lawang sama di Kertosono. Di gereja sungguhan, bukan cuma persekutuan gitu. Gereja temenan. Jemaatnya ya lumayan. Saya itu gembalanya namanya Pak John, saya masih ingat. Saya datang lebih awal, jauh lebih awal, 2 jam sebelumnya. Saya ya takut dong, gentar dong ini. Tapi ya apa sudah komit toh. Datang sampai Pak gembalanya belum adus, belum siap. Saya harus datang yang loh, apa toh? Aduh, akhirnya dia mandi, saya tunggu, saya doa. Terus saya ini akhirnya menemui saya ngobrol. Akhirnya saya ini cerita, Pak John, tolong Pak John, nanti kalau sampai saya macet ngomong di depan mimbar, tolong Pak John maju, tanya jawab sama saya. Cik, gak wedi Pak John. Ini loh, yang Pak John ngomong sampai sekarang saya ingat. Dek, panggil saya waktu itu Dek, kalau kamu ya sudah disuruh Tuhan untuk menyampaikan renungan firman di depan mimbar, itu bukan kamu lagi, itu Tuhan yang dalam hidupmu. Tak pegang itu Bapak Ibu, tak pegang. Di depan mimbar saya naik deretik karuan, apalagi ada tulisannya jangan lebih dari 30 menit. Saya deretik lihat itu, lek iso 15 menit itu bagus ini. Kayak tulisan jangan lebih dari 30 menit. Aduh, iso 15 menit aja 5 menit aja kami wes. Saya berdiri. Waktu kata kalimat pertama yang keluar dari mulut saya langsung hadirat Tuhan itu ngekepi saya. Damai sejahtera Tuhan itu ngekepi saya. Sampai saya tuh ngomong panjang lebar sampai gak bisa mikir. Yang apa yang siapa ngomongin terus-terusan. Dan saya baru sadar. Di saat itulah saya melihat yang namanya malaikat. Di antara jemaat ini ada satu orang tinggi besar, lebih tinggi daripada jemaat yang lain. Saya nggak sadar kalau itu, saya percaya itu malaikat lah. Itu senyumnya begitu indah, senyumnya tuh begitu menyemangati saya. Saya kayak ayo khotbah terus. Sampai saya selesai, sampai saya sadar lebih dari 30 menit. Saya turun, baru saya sadar.
ya wong itu? Tinggi besar, iso senyumnya begitu indah dan manis. Itu yang menyemangati saya. Dan saya percaya itu malaikat. Amin. Masa orang saya baru sadar loh, kok ono wong tinggi kayak duduk itu di antara jembatan tapi ketok senyumannya gitu. Sejak saat itu loh. Jadi udah dari hati yang hancur, dari hati yang patah hati, remuk hati, hancur ini ya. Tuhan bukakan pintu pelayanan buat saya. Dari saat itu sudah saya diundang kemana-mana. Dari mulut ke mulut ngomong ini undangan hari ini. Itu Pak Uko minta kan, ini itu. Dari hati yang hancur dan remuk, Tuhan bukakan pelayanan. Tuhan bukakan pintu pelayanan buat saya. Sampai sekarang ini komit saya. Kalau saya diminta, ya udah saya mau layani. Jadi Bapak Ibu, coba buka Yesaya 5. Ini Yesaya 57:15. Ya. Lihat ini Bapak Ibu. Tuhan bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi 57. Yesaya 57 ayat 15. Jangan pernah lupakan ini. Ini firman itu menggema di hati saya. Jadi ini, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama dengan orang yang apa? Remuk dan rendah hati. Waktu kita mengalami hancur hati, remuk hati, pakai waktu itu untuk mengalami Tuhan. Amin. Tuhan betul bersemayam di tempat yang tinggi dan kudus, tapi juga Tuhan bersemayam dengan orang-orang yang remuk hati. Waktu saya remuk hatinya nih, nggak bisa lagi saya berbuat apa-apa, cuma bisa tersungkur di ruang doa. Pasrah. Jadi pasrah ini salah, tapi nggak tahu ya apa lagi, digrebek deh, dituntut supaya saya masuk penjara. Bukan saya, kita semua, karena dituduh memasukkan merah. Lagi ya, ini tadi Mazmur 51 ayat 17 tertulis apa? Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Waktu kita mempersembahkan hati yang hancur, waktu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan tidak pernah bisa menolak kita. Tuhan gak bisa mengusir kita, kasarannya gitu, tidak pernah dipandang hina. Ya, jadi saya ingatkan lagi, waktu kita stres, waktu kita mengalami musibah, waktu kita hancur hati, dibohongi orang, apapun itu, pakai waktu-waktu itu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Mazmur 34 bilang apa? Ayat 18. Nah ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Tertulis jelas, Tuhan itu mengasihi orang yang remuk jiwa. Tuhan itu menyelamatkan orang yang jiwanya hancur dan patah hati. Ada amin? Amin. Iya, bisa. Aku gak ngecek ini. Ini. Iya betul. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam waktu kita mengalami masa-masa sulit. Amin. Jangan cari pertolongan dari manusia. Yes. Di Mazmur 121 bilang apa? Kupandangkan mataku ke gunung-gunung. Datang dari mana pertolongan? Pertolonganku datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapak Ibu. Waktu kita mengalami kesulitan, kesedihan, bawa masalah kita kepada Tuhan. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Jangan pasrah toh. Sampai hati ini bisa yang namanya berserah. Beda loh pasrah dan berserah. Ya. Pasrah aja mau, yo wes akarepe wes, tapi nggak tahu. Tapi kalau berserah, kita tahu jelas kepada siapa kita menyerahkan masalah kita. Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Ada amin. Amin. Jangan cuma pasrah, tapi berserah. Amin. Amin. Terus ini. Terus setelah itu saya ini ada pertanyaan. Kan tadi kan membahas tentang yang namanya pemulihan toh. Pemulihan jatahnya orang-orang yang melayani Tuhan dan orang yang percaya ya. Terus ini. Ada timbul lagi pertanyaan ini.
Loh, kayak gitu bisa nggak? Oh, setelah kita tahu janji-janji Tuhan tentang Yesaya 54 tadi, oh, kayak gitu aku tak melayani Tuhan. Motivasinya cuma ingin dipulihkan. Pertanyaan saya, bisa nggak kita dipulihkan waktu kita melayani Tuhan dengan motivasi seperti itu? Menurut saya bisa. Tuhan bukan Tuhan yang bulat. Saya percaya Tuhan Yesus itu tidak bulat. Tuhan Yesus kalau sudah ngomong ya jadi. Ini janji Tuhan. Sekalipun motivasinya nggak karuan, mereka ingin pemulihan dong. Tapi kalau melayani, ya ini kan janji Tuhan dong. Ini pemahaman yang saya dapat ini bertahap Bapak Ibu. Nah ya jadi tak sampai ke bertahap. Menurut saya pasti pulih. Tapi terus dengan berjalannya waktu ada lagi pertanyaan. Saya kan keliling-keliling loh dari gereja ke gereja. Pertanyaan seperti ini. Kalau melayani Tuhan pasti terima yang namanya Yesaya 54. Tapi kenapa kok ada orang-orang yang melayani Tuhan tapi hidupnya nggak dipulihkan? Itu pertanyaan saya. Loh, kan ini janji Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, kita dapat namanya Yesaya 54. Tapi kenapa kok ada orang-orang di luar sana setia melayani Tuhan tahunan, bahkan puluhan tahun, tapi hidupnya belum dipulihkan? Ini tanyaan yang nggak terima saya loh. Ya apa Tuhan? Ini janji Tuhan loh. Lama gitu nggak dijawab-jawab. Mungkin ada yang tahu di sini. Banyak loh. Ada orang-orang di luar sana melayani Tuhan dengan setia, tapi belum terima yang namanya pemulihan dari Tuhan. Ini nggak terima tuh hati ini. Sampai suatu ketika Tuhan jelaskan kepada saya. Jadi ini penjelasan yang saya dapat. Saya percaya itu Tuhan. Ini Bapak Ibu coba di renungan ya. Yesaya 54 itu terjadi setelah adanya Yesaya berapa? 53. Coba buka Kak Novi. Lihat. Yesaya 54 terjadi setelah adanya Yesaya 53. Betul? Yesaya 53. Tahu Bapak Ibu isinya apa? Tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Semua isi Yesaya 53 itu tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ada pertukaran ilahi di kayu salib. Semua yang buruk yang ada pada kita Tuhan tanggung di kayu salib, supaya yang baik dari Tuhan bisa masuk dalam hidup kita. Tuhan rela dihancurkan, dihajar, supaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh. Tuhan rela dipermalukan, diludahi, dikaploki, supaya kita dipermuliakan. Ada pertukaran ilahi di kayu salib. Tuhan rela menjadi kutuk supaya kita bisa diberkati untuk jadi berkat. Amin. Rela ditinggalkan, digantung, ditinggalkan, supaya kita bisa diterima. Tahu nggak? Tuhan Yesus ya, kalau memanggil Tuhan Bapa selalu dengan sebutan apa? Bapa. Betul ya? Bapa. Cuma sekali itu saja Tuhan Yesus memanggil Tuhan Bapa dengan sebutan Tuhan. Ya waktu itu tahu. Eli Eli lama sabatani. Tuhan Tuhan lama kok mbok tinggalno aku. Sekali itu saja. Tahu kenapa? Supaya kita bisa memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Ada pertukaran ilahi di kayu salib. Jangan pernah lupakan akan hal ini. Yesaya 53 semuanya tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kita. Nah ini, jadi Tuhan kasih mengerti seperti itu. Yesaya 53 terjadi, baru ada Yesaya 54. Dan saya baru sadar, kalau kita pulih bukan gara-gara pelayanan kita loh. Kita dipulihkan semua karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan pernah berpikir kalau perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita. Pemulihan pun datangnya dari Tuhan, karena Tuhan sudah rela mati di kayu salib buat kita. Waktu saya ngerti akan ini, kebenaran ini, sewenang gak karuan. Jadi saya tuh salah kalau saya sampai melayani Tuhan baru terima pemulihan. Keliru Bapak Ibu.
Pemulihan terjadi pada waktu kita sadar betul akan Yesaya 53. Kita sadar bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Percayalah, pasti dipulihkan. Dan pada waktu kita percaya akan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan di kayu salib, pasti setiap kita pasti kepingin melayani Tuhan. Jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Waktu saya terima pengertian ini, saya senang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Selama ini saya pikir saya melayani supaya saya pulih. Enggak. Saya melayani karena Tuhan sudah mati buat saya. Amin. Saya melayani karena Tuhan sudah memberikan nyawanya buat saya. Ya. Saya melayani karena Tuhan sayang sama saya. Amin. Sadarlah betul akan Yesaya 53. Dan waktu kita sadar akan Yesaya 53, pasti dari hati kepingin melayani Tuhan. Amin. Betul. Amin. Ini benar Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir ya, kita terima sesuatu dari Tuhan itu karena perbuatan baik kita. Bahkan ya, kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Betul, kita harus makan teratur, makan sehat, olahraga betul. Tapi percayalah, kalau yang kita sehat itu datang dari Tuhan. Amin. Tuhan yang membuat kita sehat. Betul. Bukan karena kita makan baik. Ada loh orang sehat, makan dijaga, mati. Kanker, ada. Serius, gak bohong saya. Saya percaya, sehat datang dari Tuhan. Pemulihan datang dari Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib buat kita. Amin. Ada amin. Jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Saya punya pengertian yang salah dulu. Jadi kalau ditanya, loh kenapa ada orang yang melayani Tuhan tapi kok gak dipulihkan? Jawabannya, saya gak tahu. Tapi yang tahu pasti Tuhan mati buat saya. Amin. Tuhan sudah berkorban buat saya. Darah tercurah buat saya. Untuk itulah saya mau melayani Tuhan. Dan pemulihan, saya percaya itu akan menjadi bagian dari hidup saya. Amin. Saya percaya hutang saya pasti lunas. Amin. Saya percaya keluarga saya pasti dipulihkan. Amin. Saya pegang erat-erat ini. Ini firman 53, Yesaya 53. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat saya. Sampai terjadi apa? Galatia 1 ayat 4 bilang apa? Dan mereka memuliakan Tuhan karena aku. Jadi gini Bapak Ibu, kalau inget-inget ya, apa sih artinya itu remuk hati? Remuk hati itu ya bukan berarti kita itu terus cari perkara di pecinan, angkemi, preman, bukan. Remuk hati itu menurut saya ya, dimana kita ini betul-betul sadar bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Bahwa kita betul-betul sadar semua itu datang dari Tuhan. Amin. Sampai kita bisa bilang segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin. Lewat hidup saya. Ya ini Galatia 1 ayat 24. Di terjemahan lainnya dibilang gini ya. Dan mereka memuliakan Tuhan karena apa yang telah terjadi padamu. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu mengalami hal yang buruk, waktu mengalami remuk hati, ingat itu akan menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar sana suatu saat. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan, percayalah pemulihan pasti terjadi. Yes. Amin. Amin. Diberkati. Amin. Yang paling diberkati tahu siapa? Saya. Emang itu diri. Cukup ya. Lanjut. Jam 12. Ya, saya berharap semoga renungan singkat ini mengubahkan pandangan kita terhadap nama yang lain. Jangan pernah berpikir kalau kita melayani Tuhan terus kita ini dipulihkan. Tapi ubah. Ini merupakan Yesaya 53. Yesaya 53. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Darah tercurah buat kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan sudah berikan. Percaya pengorbanannya di kayu salib itu luar biasa. Darah nyawa lu diberikan kepada kita. Dan saya percaya yang lain juga pasti diberikan. Lek utangnya pasti dilunasi kok sama Tuhan, saya percaya. Nyawa diberikan. Terima kasih Tuhan. Buat setiap kita tahu dan tahu pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih. Kami berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan.
Yang kekurangan Tuhan ganti dengan kelimpahan. Yang terikat dengan dosa Tuhan bebaskan. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya.